Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita akan ngomongin soal rahasia di balik ibadah malam, spesifiknya dari kurikulum Ustadz Adi Hidayat. Bayangin, ibadah yang Anda lakuin di keheningan malam, sendirian, ternyata punya efek langsung. Bahkan bisa ngubah jalan karir dan kesuksesan hidup Anda di siang hari. Keren banget kan? Yuk kita bahas. Nah, buat panduannya, ini 4 poin utama yang bakal kita bahas. Mulai dari konsep menyempurnakan sholat fardu, motivasi di balik kata sunnah, bedanya qiyamul lail dan tahajud, sampai nanti puncaknya kita bahas 4 keutamaan luar biasa dari tahajud. Oke, kita masuk ke poin pertama, menyempurnakan sholat fardu. Gini, sebelum kita bisa mencapai puncak keutamaannya, kita harus pastiin dulu fondasinya kuat. Dan fondasi utama kita pastinya 17 rakaat sholat wajib sehari-hari atau sholat fardu. Sekarang ada satu istilah bahasa Arab yang menarik banget buat dibedah, yaitu nafilah. Seringnya kan kita cuma mengartikan ini sebagai sholat tambahan aja. Tapi kalau dilihat dari akar katanya, nafilah itu adalah tambahan pada sesuatu yang pokok, yang fungsinya untuk menyempurnakan, memperindah, dan melengkapinya, tanpa sedikit pun mengubah jumlah inti yang aslinya. Biar gampang bayanginnya, analoginya kayak ekor sapi. Kalau ada sapi tanpa ekor, ya dia tetap sah disebut sapi kan? Tapi begitu ekornya ada, sapi itu jadi kelihatan utuh, seimbang, dan proporsional. Nah, ibadah wajib kita juga gitu. Secara hukum mungkin sudah sah, tapi tambahan-tambahan sukarela inilah yang bikin catatan amal kita benar-benar jadi indah dan utuh sempurna. Pertanyaannya, seberapa butuh sih kita sama nafilah ini? Jawabannya, butuh banget. Jujur aja, kita pasti sering kan ngerasa kurang fokus atau pikiran melayang kemana-mana pas lagi sholat wajib. Nah, nafilah ini tuh ibarat sistem audit. Dia yang bakal nambal lubang-lubang kekurangan khusyuk kita, mengganti pahala yang mungkin bocor, dan secara total menyempurnakan ibadah kita sebelum nanti dihitung di hari kiamat. Masuk ke bagian kedua, kita akan lihat gimana konsep penyempurna ini ternyata nyambung banget sama psikologi kita sebagai manusia, apalagi soal kata sunnah. Tadi kita udah tahu kalau kata nafilah maknanya luar biasa indah. Tapi sadar nggak sih, di keseharian kita justru hampir selalu pakai istilah sholat sunnah. Kenapa bukan sholat nafilah aja yang lebih sering dipakai? Alasannya ternyata ada di psikologi dasar kita. Para ulama lebih mempopulerkan kata sunnah karena kata ini otomatis memicu motivasi kita. Wajarlah ya, sebagai manusia kita sering mikir, kalau saya kerjain ini, saya dapat apa? Nah, kata sunnah ini seolah ngasih highlight keganjaran dan keutamaan spesifik yang bakal kita dapat. Ini langsung ngubah pola pikir kita yang tadinya mikir, ya nambah kerjaan lagi, jadi wah ini peluang emas yang sayang banget kalau dilewatin. Oke, bagian ketiga, motivasi udah dapat, nah sekarang kita bahas soal arena utamanya, waktu malam hari. Kita bedah bedanya qiyamul lail dan tahajud. Coba perhatiin lini masa malam ini. Dimulai dari maghrib sebagai pembuka pintu malam, terus masuk waktu isya, di mana malam benar-benar dimulai, berlanjut ke pertengahan malam, sampai akhirnya di waktu sahar, yaitu momen-momen menjelang subuh. Nah, sepanjang periode dari setelah sholat isya sampai sahar inilah jendela waktu Anda buat berburu keutamaan. Tapi di sini, banyak yang keliru mengartikannya. Padahal perbedaannya jelas banget. Qiyamul lail itu istilah payung buat semua ibadah malam. Anda mau ngerjain sebelum atau sesudah tidur, bebas. Tapi kalau tahajud, nah ini lebih spesifik dan lebih ketat aturannya. Syarat mutlaknya, Anda wajib tidur dulu. Yang bikin merinding tuh kalau kita bedah asal katanya. Tahajud dari kata hajada yang artinya tidur, ditambah awalan ta yang berarti usaha, dan ini yang paling penting. Ada tasydid atau penekanan ganda di situ. Dalam bahasa Arab, tasydid ini ngasih pesan kalau bangun jam 2 atau jam 3 pagi itu emang berat banget. Butuh niat, usaha, dan motivasi yang double-double buat ngalahin rasa kantuk yang luar biasa enak itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita mesti capek-capek ngeluarin effort double buat bangun? Jawabannya ada di poin keempat kita, yaitu 4 keutamaan dari tahajud. Ini dia inti dari semuanya. Berdasarkan surat Al-Isra, ayat 79-80, ada matriks 4 jaminan absolut yang Allah kasih khusus buat mereka yang konsisten ngalahin tidurnya buat tahajud. Kita bahas satu-satu ya. Jaminan pertama itu maqamah mudah. Ini bukan sekedar promosi naik jabatan ya. Ini jaminan kalau Anda bakal diangkat ke posisi yang terhormat, yang benar-benar ideal buat Anda. Di posisi ini,
Anda bakal dijaga dari lingkungan yang toksik, orang-orang korup, atau politik kantor yang saling sikut. Benar-benar ditempatin di tempat yang terbaik. Terus yang kedua, jalan masuk yang terbaik. Apapun yang lagi Anda mulai, entah itu kerjaan baru, sekolah, atau ngerjain proyek gede, Allah yang bakal bimbing Anda buat masuk dengan cara yang mulia dan penuh integritas. Anda sama sekali nggak bakal butuh yang namanya nyogok, orang dalam, atau main curang cuma buat diterima. Dibukain pintu yang paling berkah pokoknya. Yang ketiga, ini penting. Makin tinggi pohon, kan anginnya makin kencang ya. Pas Anda udah di atas, tekanannya pasti gila-gilaan, dan persaingannya super sengit. Nah, lewat tahajud, ada jaminan kalau Anda lagi terjebak masalah seberat apapun, Allah sendiri yang bakal turun tangan ngasih jalan keluar yang paling aman, terhormat, dan pastinya paling brilian. Dan ini pamungkasnya, jaminan keempat, perlindungan langsung dari Allah. Kalau sampai ada orang yang iseng pengen jatuhin Anda, nyabotas karir Anda, atau punya niat jahat, Allah yang bakal jadi tameng langsung buat Anda. Bayangin, ini level perlindungan yang sama kayak pas Nabi kita dijaga dari kepungan 100 pasukan pembunuh, langsung dan seketika. Kalau Anda udah pegang keempat jaminan dari Allah tadi berkat tahajud yang konsisten, mental Anda bakal sekuat baja. Coba ingat ceritanya sahabat Bilal bin Rabah. Pas disiksa habis-habisan, beliau cuma bilang, ahad, ahad. Kenapa bisa sekuat itu? Karena beliau sadar, ancaman dunia itu nggak ada apa-apanya. Kalau di dalam hati udah tertanam mindset yang kuat, saya punya Allah. Jadi sebelum kita selesai, coba renungin ini sebentar. Kalau sang pencipta alam semesta aja udah ngasih garansi buat karir Anda, perlindungan mutlak dan kesuksesan yang benar-benar bersih, cuma dengan syarat Anda rela nukar sedikit waktu tidur, pertanyaannya sekarang, jam berapa Anda mau pasang alarm malam ini? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.